Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oke, kita masuk pada materi baru, yaitu mencari gaya-gaya batang dengan cara heater. Nah, di sini di heater ini tersedia persamaannya adalah ada 3. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ini ada 3 persamaan yang tersedia, maka ini cara motong ini potongan 1. Nah, itu artinya batang yang dipotong ini itu maksimalnya ada 3 atau kurang dari 3, sehingga bisa diselesaikan dengan persamaan ini. Contoh misalkan ini potongan 1, artinya apa potongan 1 ini? Berarti kita akan mencari batang 5 dan batang 1. Kemudian kalau misalkan kita potong di sini, nah ini motongnya harus maksimalnya 3 ini. Ini batang 6, batang 10, batang 2. Nah, ini potongan 2. Nah, terserah nanti tergantung kasusnya. Kalau kita mencari batang 6 dan 10 dan 2, maka potongannya yang potongan 2. Tapi kalau misalkan kita mencari batang 5 dan batang 1, maka kita mencarinya memotongnya adalah potongan 1. Kemudian berikutnya sama, ini juga dipotong seperti ini, berarti mencari batang 7, batang 12 dan 3. Dan seterusnya. Nah, kalau ini batang 11 ini kalau kita potong ke sini itu tidak bisa karena ada 4, 1, 2, 3 dan 4, sehingga kita melebihi dari persamaan yang tersedia. Gimana cara motongnya? Ini bisa dipotong seperti ini. Nah, sehingga ini potongan misalkan 3, potongan 3 berarti artinya mencari batang 7, batang 6 dan batang 11, sehingga kita nanti mandangnya yang mana. Nah, ketika kita potong 1 ini, maka ada bagian kiri, ada bagian kanan. Nah, kita ambil contoh misalkan ini. Tapi sebelum menghitung, kita harus memulainya dengan mencari reaksinya. Jadi RA itu didapat dari sigma MB sama dengan 0. Maka RA-nya ini 10 kali 2. Nah, ini 2 jaraknya ini 10 yang ini. Nah ini ditambah 5 dikali 4 dan 10 kali 6, sehingga hasilnya adalah 12,5. Jadi ini 10 kali 2 20, 5 kali 4 20, 10 kali 6 adalah 60, bagi 8 totalnya ini adalah 100 bagi 8 12,5. Sama juga dengan RB nya, kita menggunakan sigma MA sama dengan 0. Kita kontrolnya ini 10 tetap sama. Nah, yang disesuaikan adalah ini, ketika ini 2 ditambah berapa sama dengan 8. Ini 4 ditambah 4 sama ini 6 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah sama 12,5. Nah, ternyata bentuk ini adalah simetris, baik dari bebannya juga simetris. Artinya apa? Kalau simetris berarti cukup kita mencari yang sebagian separuhnya saja, yang separuhnya tidak usah, karena hasilnya mesti sama. Contoh misalkan batang 1 nanti itu pasti sama dengan batang 4, kemudian batang 5 sama dengan batang 8, batang 6 sama dengan batang 7, dapat batang 2 sama dengan batang 3, batang 10 sama dengan batang 12, dan 9 sama dengan batang 13. Sehingga kalau ini simetris cukup separuh yang dikerjakan. Kita lihat dulu, kita mau mencari misalkan potongan 1 ini akan terdapat. Nah, ini dipotong sehingga didapatnya adalah bentuknya seperti ini. Ini ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Nah, yang bagian kiri bebannya ini tidak ikut, hanya memandang yang sebelah kiri aja. Kalau ini adalah sebelah kanan berarti ada yang bebannya 10, 5, 10 dan RB cukup banyak, sehingga nah kalau kita bagian kiri dan bagian kanan itu hanya pilih salah satu saja, bisa kiri saja atau kanan saja, sehingga kita tidak usah dua-duanya, cukup salah satu supaya lebih cepat.
Nah, kalau pingin cepat ini pandang kiri. Kalau kiri, bagian kiri ini adalah sedikit, tidak ada beban yang lain. Kalau yang kanan banyak, tapi kita kontrol semuanya. Kita lihat contoh misalkan ini pandang kiri. Nah, kita lihat sigma V sama dengan 0. Maka RA ini arahnya ke atas. Nah, yang S5 ini meninggalkan. Asumsinya selalu meninggalkan dari titik buhul ini. Nah, berarti meninggalkan, berarti harus ke sana kalau meninggalkan. Ini juga gitu. Ini asumsi, dan ini selalu asumsinya seperti ini. Selalu diasumsi positif, artinya meninggalkan. Sehingga RA ini kalau diurai, ini S5-nya yang ke sini itu menjadi sin alfa, karena alfanya sini berarti di bagian sini. Sehingga di sini S5 sin alfa sama dengan 0. Kalau misalkan ini dianggap ke atas, ini dianggap negatif, tidak apa-apa juga. Ini min RA dikurangi S5 sin alfa, sama aja. Jadi yang mau ke atas itu mau positif boleh, mau yang ke bawah positif juga boleh. Nah, sehingga dari sini RA ditambah S5 sin alfa sama dengan 0. Sehingga S5-nya ini kalau ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Negatif ini. RA-nya adalah 12,5. Kemudian sin alfanya itu adalah 3/5. Sehingga ini 5-nya naik ke atas, sehingga 12,5 dikali 5 min 62,5 dibagi 3. Sehingga hasilnya ini adalah tekan. Sehingga ketika dia hasilnya tekan, maka seperti ini. Nah, kenapa kita pilih yang sigma V dulu? Karena sigma V itu kalau kita langsung ke sigma H, ini ada dua variabel yang belum tahu, yaitu S1 dan S5. Sehingga kita milihnya yang sigma V dulu sama dengan 0, supaya karena di sini yang sigma V itu hanya ada satu variabel, yaitu S5 saja. Kemudian ketika S5-nya sudah ketemu, maka kita masukkan ke sini. Nah, ini S5-nya ternyata S1-nya ke kanan, ini dikurangi. Nah, karena ini negatif, berarti ini langsung di arahnya seperti ini. Arahnya itu dikembalikan. Nah, ini hati-hati. Biasanya kebanyakan mahasiswa salahnya di sini. Di sini memasukkannya di sini itu tidak dianggap. Nah, ini kalau dirubah tandanya berarti menyebabkan di sini, sehingga ini S1 dikurangi sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi S1 dikurangi S5 cos alfa, karena ini kalau dibagi di sumbunya ini menjadi yang bagian ini menjadi cos ini sama dengan 0. Sehingga S1-nya itu adalah tarik positif, karena ini pindah ke kanan hingga positif, sehingga S1-nya adalah tarik positif. Berarti 62,5/3 ini nilai sin 5-nya, dan cos alfanya adalah 4/5, sehingga kali 4/5, sehingga hasilnya 50/3. Sehingga 50/3 ini sama dengan tarik positif, berarti dia meninggalkan. Jadi meninggalkan dari sini. Kalau yang ini tekan, berarti dia menuju titik buhul, sehingga hasilnya ini adalah seperti ini. Jadi yang S1-nya adalah tarik, yang S5-nya adalah tekan. Nah, kemudian ciri-cirinya yang kemudian ini ciri-cirinya pandang kiri. Nah, ini berarti hanya kiri aja. Nah, ini kita kontrol. Jadi hanya buat supaya kalian bisa memahami. Ini pandang yang kanan, berarti yang bagian kanan ini aja. Sehingga di sini sigma V sama dengan 0, maka RB ke atas ini RB. Nah, ini dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 5, terus ini juga diurai, karena ini ketika kalau kita lihat pandang kanan berarti S5 ini kan belum kita tahu, sehingga ini arahnya ke sini, sehingga arahnya adalah ke bawah. Kalau ke bawah dia negatif, ini negatif, sehingga hasilnya ketika negatif ini S5 sin alfa, sehingga masukkan RB-nya 12,5, ini RB-nya 12,5. Nah, ini masukkan, sehingga dikurangi ini ditambah ini sama dengan 25, sementara RB-nya adalah 12,5, sehingga min 25 dikurangi 12,5 sama dengan min 12,5 ini. Jadi dikurangi 5, sehingga ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga hasilnya ternyata juga tekan ini.
hasilnya min ini 12,5 per 3/5 sama dengan min 62,5 per 3, sehingga hasilnya sama ini. Jadi hasilnya sama, jadi sama-sama tekan. Jadi ketika melihat pandang sebelah kiri dan sebelah kanan, hasilnya pun sama. Jadi yang perlu ditekankan di sini, ketika di sini ini tidak sesuai, jadi artinya kalau ini tandanya negatif, berarti itu tidak sesuai, alias tekan. Sehingga kalau tekan berarti waktu memasukkan di sini harus hati-hati. Harus hati-hati supaya tidak salah hitung. Ya, jangan sampai salah hitung. Jadi kalau tandanya sudah dirubah, ini tidak ada pengaruhnya, ini nanti negatifnya ini tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalkan arahnya ini tidak dirubah dulu, maka tanda negatif ini harus dimasukkan ke sini hasilnya. Harus dimasukkan ke nilai min S5 cos alpha. Ini nilai S5 nya ini ada tanda negatifnya, itu kalau tidak dirubah tandanya. Tapi kalau udah dirubah, berarti nilai negatif ini tidak usah dimasukkan ke nilai ini. Nah, itu yang sering salahnya di situ, kontrolnya di situ. Sehingga dilanjutkan kita sigma H sama dengan 0, sehingga S1 min S5 cos alpha sama dengan ini, sehingga S1 nya sama dengan ini, yaitu 50/3, yaitu tarik atau positif. Jadi nah, kalau ciri-cirinya, kalau struktur seperti ini, dibebani seperti ini, maka dibebani vertikal, maka batang S1, 2, 3, 4 ini pasti dia tertarik. Artinya dia pasti positif hasilnya. Kemudian batang 5, 6, 7, 8 itu pasti tertekan. Sehingga itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita udah tahu ciri-cirinya, bisa memprediksi kira-kira hasilnya seperti ini. Hati-hati, ini yang sering terjadi itu ya di sini nih. Makanya saya ulang-ulang karena kesalahan terbesarnya mahasiswa itu ada di sini, yaitu tanda ini. Kalau memang ini tidak mau dirubah dulu, maka nilainya ini harus negatif. Tapi kalau sudah dirubah, maka tanda negatif itu tidak ada pengaruhnya. Kalau sudah tandanya seperti di sini, maka dia yang min ini min karena arahnya saja ini yang berbeda. Nah, kemudian ini harusnya positif ini. Nah, ketika misalkan dia S5-nya tidak dirubah, maka ini positif, berarti S5-nya itu nilainya adalah negatif. Sehingga hasilnya, nah itu yang harus dicamkan betul. Sehingga kita itu jangan sampai kelirunya, sudah ngitung, sudah benar ini, begitu tandanya beda, menghitung berikutnya, potongan ke berikutnya ini menjadi salah semua. Sehingga menyebabkan kita kalau sudah selesai dihitung semua, terus yang mana yang salah, maka disitulah letaknya cara mengontrolnya di sini, yang penyebabnya itu karena tadinya itu yang diasumsi meninggalkan titik buhul, maka ternyata hasilnya adalah menuju titik buhul alias tekan. Sehingga itu harus hati-hati. Sehingga saya tekan berkali-kali, ini salahnya di sini. Saya ulangi lagi, kata kuncinya, ketika arahnya dirubah, maka ini nilai negatif tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketika arahnya tidak dirubah, maka ini. Jadi yang pertama kali kita itu bagaimana cara motong. Yang pertama itu kata kuncinya satu, yaitu memotong terserah. Motong yang mana. Terus karena motongnya itu batang mana yang mau dicari. Contoh ini, kalau batang 8 dan 4 yang mau dicari, terus motong di sini ya tidak bisa. Harus yang batang yang dipotong itu yang mau dicari. Sehingga kalau misalkan saya potong di sini, nah maka berarti kita akan mencari batang 8 sama 4. Nah, jadi kata kuncinya ini ada urut-urutannya ini. Misalkan kalian itu mau ini potong dulu, setelah itu dihitung ininya. Tidak bisa, harus mencari reaksi dulu. Karena reaksi ini penting. Karena ini menghasilkan mau mandang kiri, mau mandang kanan, silahkan pilih salah satu, bukan dua-duanya ya, salah satu. Ini tidak ada ketentuan misalkan pilih yang kiri atau pilih yang kanan, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang ada pilihlah yang paling gampang. Yang paling gampang itu yang gimana? Yaitu yang
gaya-gayanya itu lebih sedikit. Contoh misalkan ini ada banyak gaya ini. Nah kebetulan gayanya adalah vertikal semua, tidak masalah ya. Kalau bebannya miring, ya itu menjadi masalah nantinya. Karena sebenarnya kalau di lapangan itu yang ada adalah selalu vertikal dan bekerjanya selalu di titik buhul. Tidak ada nanti misalkan pas di sini itu tidak ada. Ini salah ini ya, salah. Sehingga kita harus konsisten terhadap konsep yang ada. Jadi konsepnya ini satu, persamaan yang tersedia ada 3, artinya apa? Batang yang boleh dipotong itu harus ada 3 maksimalnya. Kalau 4 tidak boleh. Kalau apalagi lebih dari 4 tidak boleh. Sehingga tetap harus mengacu pada persamaan yang tersedia. Ketika di bawahnya ini yang dipotong, maka tidak apa-apa. Justru lebih bagus itu, lebih bisa diselesaikan. Yang nggak boleh itu kalau lebih dari ini. Oke. Kemudian reaksi yang ini, nah ini ternyata sama dengan waktu dibalok ini. Cara mencari reaksi yang cepat, tidak usah searah jarum jam berlawanan jarum jam, karena ini semua bebannya ini selalu ada di antara tumpuan. Ini tumpuannya ini 2 berarti 2 kali 4 8, berarti ini 8. Hingga ini sama dengan seperti balok biasa. Hingga cara motongnya ini. Nah ketika di sini kalian ingin mencari batang 11, ini kalau dipotong ke sini maka jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Memotong ke sini juga 4, sehingga kesulitan mencari batang yang 11, maka motongnya seperti ini. Nah ketika motong seperti ini, pandanglah yang atas atau pandang yang bawah, terserah mau mandang yang atas boleh, mandang yang bawah juga boleh. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Tapi kalau berupa tugas atau dikerjakan santai-santai juga boleh, itu pilih dua-duanya ini untuk mengecek apakah hitungan kita itu yang sebelah kiri hasilnya berapa, yang sebelah kanan hasilnya berapa, sehingga itu bisa menjadi cross check. Sehingga kalau misalkan sama berarti sama-sama benernya. Nah yang menjadi masalah kalau ininya hasilnya tidak sama. Nah itu cara mencarinya, tapi kenyataannya yang ada itu selalu ada di sini, ada di tanda negatif ini. Hingga itu yang menjadi masalah ya. Sekian saya kira gitu, sampai ketemu di video berikutnya.